Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah mikrobiologi, Ibu Dr. Evi Rofiati, SSI MPD, dan juga teman-teman yang saya hormati, semoga kalian diberi kemudahan menjalankan hidup dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi mengenai herpes viridae. Sebelum masuk ke materinya, kami akan memperkenalkan lebih dahulu. Saya sendiri adalah Muhammad Ibnu Abdillah dan dua rekan saya yaitu Syifa Auliani dan Aan Nurjana. Kalian pasti tidak asing atas yang namanya herpes atau herpes viridae. Nah, herpes viridae ini bisa menginfeksi manusia, yaitu di kulitnya, yang menyebabkan luka kering atau luka basah yang sangat perih, panas, dan sangat gatal. Jika digaruk atau dikukur, itu pasti akan merasakan sangat sakit. Nah, herpes viridae ini merupakan sebuah keluarga besar virus yang dikenal karena kemampuan menyebabkan infeksi seumur hidup pada inangnya. Nah, nama herpes sendiri itu dari bahasa Yunani yaitu herpein yang berarti merayap, yang merujuk pada sifat lesi kulit yang menimbulkan yang cenderung menyebar atau kambuh. Tuh. Herpes viridae memiliki ciri-ciri seperti memiliki materi genetik berupa DNA untai ganda berukuran besar. Nah, virus ini dilengkapi dengan kapsid yang berbentuk icosahedral dan selubung luar amplop yang berasal dari membran sel inang. Nah, ciri khas lainnya yaitu kemampuannya menyebabkan infeksi akut maupun laten, serta sensitif terhadap panas dan deterjen. Selanjutnya itu infeksi herpes viridae. Nah, virus herpes bereplikasi dalam inti sel inang setelah infeksi awal. Selanjutnya, virus dapat memasuki fase laten, yaitu tidur dalam sel inangnya tanpa menimbulkan gejala. Jika sistem imunnya menurun, virus ini dapat aktif kembali dan menyebabkan infeksi berulang. Nah, infeksi virus ini bersifat menetap seumur hidup. Selanjutnya itu masuk ke struktur virusnya. Yang pertama itu ada inti atau core yang berisi DNA untai ganda linear. Selanjutnya ada kapsid, lapisan protein yang berbentuk icosahedral dengan diameter 100 bisa lebih atau kurang nanometer yang terdiri dari 162 kapsomer. Selanjutnya ada tegumen, di mana lapisan ini memiliki lapisan protein antara kapsid dan selubung yang mengandung enzim untuk replikasi dan pengendalian sel inangnya. Selanjutnya itu ada selubung atau envelope. Lapisan terluar berupa membran yang mengandung gliprotein virus berdiameter 150 sampai 200 nanometer yang berperan dalam penempelan virus ke sel inangnya. Selanjutnya ke klasifikasi herpes viridae. Nah, herpes viridae ini terbagi menjadi 3 subfamili, yaitu alpha herpes virinae, beta herpes virinae, dan juga gamma herpes virinae. Saya akan menjelaskan alpha herpes virinae. Alpha herpes virinae ini memiliki replikasi yang sangat cepat dan dapat menginfeksi sel epitel kulit serta mukosa. Virus ini bisa dapat berdiam diri atau laten di ganglion saraf sensorik dan juga sering menyebabkan lesi lepuh atau kulit lepuh gitu. Contoh virusnya adalah herpes simplex virus ASF dan varicella zoster virus FJF. Nah, alpha herpes virinae ini mempunyai spesies yang paling banyak menginfeksi manusia. Baik, selanjutnya yaitu contoh alpha dan juga perannya. Nah, di sini tuh menjelaskan kelompok alpha herpes virinae yaitu virus herpes yang bereplikasi cepat dan biasanya itu menyerang kulit, mukosa, dan juga sel saraf. Virus ini dapat laten di dalam saraf sehingga infeksinya bisa kambuh kembali ketika daya tahan tubuh itu menurun. Contoh virusnya yaitu yang pertama ada herpes simplex virus 1 atau bisa disingkat dengan HSV1 yang menyebabkan herpes oral berupa luka atau lepuhan di sekitar mulut. Lalu yang kedua herpes simplex virus 2 atau HSV2 yang menyebabkan herpes genital yaitu luka lepuh di area kelamin. Yang ketiga varicella zoster virus yang menyebabkan cacar air saat infeksi pertama dan herpes zoster atau cacar api ketika virus aktif kembali. Pada gambar pertama itu yaitu gambar mulut yang menunjukkan berbagai infeksi herpes pada rongga mulut seperti luka atau radang gusi. Lalu gambar yang kedua di area kelamin menunjukkan lepuhan herpes genital yang biasanya berisi cairan. Lalu yang di gambar ketiga ada diagram tubuh manusia yang menjelaskan proses varicella zoster, yaitu infeksi cacar air pada awalnya, virus bersembunyi di saraf dan dapat aktif kembali menjadi herpes zoster. Selanjutnya yaitu beta herpes virinae. Di sini menjelaskan kelompok beta herpes virinae yaitu virus herpes yang memiliki aplikasi lebih lambat dibandingkan kelompok alpha yang tadi. Nah, virus ini dapat menyebabkan pembesaran sel atau cytomegali dan biasanya laten di sel darah, ginjal, serta kelenjar. Pada banyak orang sehat, infeksi virus ini tuh sering tidak menimbulkan gejala.
bisa kita lihat pada gambar, yaitu ada gambar mikroskop menunjukkan perbandingan antara sel Red Steinberg dan sel yang terinfeksi sitomegalovirus atau CMV. Nah, sel Red Steinberg memiliki inti besar yang tampak jelas dan sering ditemukan pada limfoma Hodgkin. Nah, sel yang terinfeksi CMV memiliki terlihat membesar dengan inti besar seperti mata burung hantu yang merupakan ciri khas infeksinya si CMV. Selanjutnya ada contoh beta dan juga perannya. Nah, di sini tuh memberikan contoh virus dari kelompok beta herpes virinae. Yang pertama itu ada cytomegalovirus atau bisa disingkat dengan CMV. Yang dapat menyebabkan infeksi bawaan pada bayi dan berbahaya bagi orang dengan sistem imun tubuh yang lemah. Nah, seperti penderita HIV atau pasien transplantasi. Lalu, yang kedua ada human herpes virus 6 atau disingkatnya HHV6 yang menyebabkan roseola infantum, yaitu penyakit pada bayi yang ditandai demam tinggi dan juga diikuti dengan munculnya ruam. Lalu yang ketiga ada human herpes virus 7 atau disingkatnya HHV7, biasanya menyebabkan infeksi ringan pada anak-anak. Nah, bisa kita lihat pada gambar, di situ ada gambar yang menunjukkan tentang sel yang terinfeksi CMV yang tampak membesar dengan inti besar yang ada di tengah, yang membentuk gambaran seperti mata burung hantu, yang merupakan itu tuh tanda ciri khasnya si infeksi virus ini. Baik, selanjutnya ada gamma herpes virinae. Nah, di sini itu menjelaskan tentang kelompok gamma herpes virinae, yaitu virus yang terutama menginfeksi sel limfosit B atau T. Nah, virus ini biasanya laten di jaringan limfoid seperti kelenjar getah bening dan sering dikaitkan dengan beberapa jenis kanker. Bisa kita lihat pada gambar yang menunjukkan proses ketika virus menginfeksi sel B, kemudian sel tersebut berubah menjadi sel yang terinfeksi dan juga menyimpan virus dalam keadaan laten. Nah, sistem imun seperti sel T, SIK atau CLT dan sel NK berperan untuk mengontrol infeksi virus. Lalu yang selanjutnya itu ada contoh gamma dan juga perannya. Nah, slide ini tuh menjelaskan tentang contoh virus dari kelompok gamma herpes virinae. Yang pertama itu ada Epstein-Barr virus atau bisa disingkat dengan EBV yang menyebabkan mononukleosis infeksiosa yang ditandai dengan demam, sakit tenggorokan, dan pembengkakan kelenjar. Nah, serta dapat berhubungan dengan kanker nasofaring. Lalu yang kedua ada human herpes virus 8 atau HV8 yang menyebabkan Kaposi sarkoma, yaitu kanker pembuluh darah yang sering terjadi pada orang dengan sistem imun tubuh yang lemah seperti penderita HIV. Nah, pada gambar itu ada gambar mikroskop di bagian atas yang menunjukkan struktur partikel virus herpes. Lalu ada gambar kulit di bagian bawah yang menunjukkan lesi Kaposi sarkoma, yaitu bercak atau benjolan yang berwarna merah keunguan pada kulit. Nah, virus herpes juga dapat menular melalui beberapa cara. Yang pertama, melalui kontak langsung dengan kulit atau mukosa yang terinfeksi. Yang kedua, melalui cairan tubuh seperti air liur, darah, atau melalui hubungan seksual. Selain itu, beberapa jenis virus herpes juga dapat menular melalui droplet atau percikan kecil dari saluran pernapasan. Penularan juga bisa terjadi dari ibu kepada bayi, baik saat kehamilan maupun pada saat proses kelahiran. Untuk mengetahui adanya infeksi virus herpes, terdapat beberapa metode diagnosis yang dapat dilakukan. Salah satu metode yang sering digunakan adalah tes PCR, yaitu pemeriksaan yang bertujuan untuk mendeteksi DNA virus secara langsung di dalam sampel tubuh. Selain itu, dapat dilakukan tes antibodi seperti pemeriksaan IgM dan IgG untuk mengetahui apakah seseorang sedang mengalami infeksi baru atau pernah terinfeksi sebelumnya. Dokter juga dapat melakukan pemeriksaan klinis, yaitu dengan melihat gejala dan tanda khas yang muncul pada pasien. Pencegahan dan pengobatan infeksi virus dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan penggunaan obat antivirus seperti acyclovir yang berfungsi menghambat proses replikasi virus di dalam tubuh sehingga infeksi tidak semakin parah. Untuk beberapa jenis virus herpes seperti varicella zoster virus juga tersedia vaksin yang dapat membantu mencegah infeksi. Selain itu juga menjaga daya tahan tubuh yang baik dan menghindari kontak langsung dengan lesi atau luka yang sedang aktif juga sangat penting untuk mencegah penularan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu herpes viridae merupakan family virus DNA beramplop yang dapat menginfeksi manusia maupun hewan. Virus ini memiliki genom DNA untai ganda dan kapsid berbentuk icosahedral. Virus herpes mampu menyebabkan infeksi akut maupun infeksi laten, sehingga virus dapat bertahan lama di dalam tubuh dan bahkan dapat aktif kembali ketika sistem kekebalan tubuh menurun. Virus ini terbagi menjadi 3 subfamili utama, yaitu alpha herpes virinae, beta herpes virinae, dan gamma herpes virinae. Beberapa virus herpes hanya menyebabkan penyakit ringan, tetapi ada juga yang berhubungan dengan komplikasi serius, bahkan kanker. Oleh karena itu, pencegahan, diagnosis yang tepat, serta pengobatan dengan antivirus sangat penting untuk mengendalikan infeksi ini.